Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis. Menjadi seorang cucunya Presiden pertama Republik Indonesia. Pasti bebannya karena kan menjaga nama baik itu kan yang berat. Kalau pidato, kalau ngomong itu karena mungkin juga beliau kan smart ya dan maksudnya bisa berbagai macam bahasa tuh kayaknya kalau ngomong tuh pidato tuh kayak adem gitu. Kan tanggal 6 kemarin hari lahir kan, tanggal 21 kan haulnya tuh. Biasanya sih ke makam sih biasanya. Yang aku tahu yang diceritain, karismatik, sederhana. Halo sahabat Kompas TV, ketemu lagi dengan saya Wulan Juliani. Hari ini spesial sekali ya tamu saya. Kenapa saya bilang spesial? Karena di bulan Juni ini juga spesial. Orang tuh taunya tuh bulan Juni itu adalah bulannya Bung Karno ya, atau presiden pertama kita Bapak Soekarno ya. Dan karena beliau itu berulang tahun di tanggal 6 Juni dan wafatnya di tanggal 21 Juni. Gitu. Nah, saya kedatangan salah satu cucu dari Bung Karno, namanya agak panjang, saya baca kebetan saya dulu. Gusti Raden Ajeng GRA alias ya Putri Agung Suniwati atau dikenal dengan Mbak Menur Soekarno. Iya. Halo Mbak Menur. Halo juga. Apa kabar? Baik. Tadi saya benar ya nyebutnya ya. Benar. Saya takut salah. nanti kalau salah. Enggak salah ya. Jadi panjang Mbak, namanya ya. bener ya, panjang banget namanya, tapi panggilannya Mbak Menur. Udah gitu aja ya. Jadi Mbak Menur ini merupakan cucu Bapak Soekarno dari garis keturunan Ibu Sukmawati. Ibu Sukmawati itu anaknya Bung Karno yang kelima ya? Iya. Benar ya? Dari Ibu Fatmawati? Iya. Gitu ya? Mbak ya? Betul ya saya? Iya. Tepuk tangan dong saya. Salah. Karena dulu waktu SD saya sejarahnya jelek banget Mbak. Dua ya? Betul. Harus nyontek lagi dua itu juga ya. Gimana Mbak di bulan Juni ini biasanya nih aku mah langsung aja to the point gitu ya. Menjadi seorang cucunya Bapak Presiden pertama Republik Indonesia. Udah gitu bulan Juni lagi. Biasanya ada apa sih di bulan Juni Mbak kalau sama keluarga? Kan tanggal 6 kemarin hari lahir kan. Tanggal 21 kan haulnya tuh. Biasanya sih ke makam sih biasanya. Pasti ke makam ya Mbak? Rame-rame atau kayak ya udah cucu yang bisa, anak yang bisa, monggo? Iya, biasanya sih masih kumpul ya. Tapi rata-rata sih kumpul sih. Kumpul ya. Saya penasaran bagaimana rasanya menjadi seorang cucu yang terakhir menjadi keturunan cucu, istilahnya itu kita bilangnya itu founding fathers-nya Indonesia gitu. Gimana rasanya Mbak? Rasanya ya bangga sih pasti ya. Bangga ya, maksudnya jadi suatu kehormatan, mungkin ada privilege dengan nama belakang kan biasanya gitu. Tapi kalau aku sih pribadi sih prinsipnya ya ini aja, disyukuri aja sih. Disyukuri aja ya. Tapi mungkin ada nggak sih kadang-kadang kita ngerasa beban tersendiri gitu ya Mbak, karena kan oh iya kakeknya Bung Karno nih gitu. Kadang-kadang tuh nggak tahu ya, kalau aku sih ngerasa kalau misalkan orang tua kita seseorang atau mungkin kita cucunya seseorang tuh ada beban tersendiri nggak kalau untuk Mbak Menur? Beban sih kalau kita nggak beban sih pasti beban ya, karena kan menjaga nama baik itu kan yang berat. Menjaga nama baik itu ya kita harus bisa menempatkan diri kita di mana kan gitu sih. Tapi suka ada privilege sendiri nggak sih ya? Bisik-bisik nih gitu. Itu sih nggak bisa dipungkiri ya. Ya pasti ada lah kayak gitu. Ada ya, apa sih gitu? Biasanya apakah kayak misalkan mau bikin paspor misalkan nih, atau mungkin apa lagi Tapi antri? mungkin kalau misalnya paspor kan nama asli kan kadang emang nggak ada yang tahu ya. Oh iya. Mungkin kalau dari keluarga almarhum ayahku mungkin tahu, tapi kalau mungkin rata-rata orang kan Menur Soekarno gitu kan. Jadi mungkin kayak ya misalnya nih untuk kita mau meeting ketemu orang besar juga gitu, misalnya kayak menteri atau siapa gitu, atau urusan ya birokrasi lah gitu. Jadi mungkin karena oh nih Menur Soekarno nih putrinya ini gitu. Oke, jadi lebih ya bukan mudah banget sih, tapi lebih mungkin ya orang pasti ya agak segan sih ya gitu lah. Dipermudah lah istilahnya ya. Nah, Mbak Menur ini adalah adik dari Mas Pondra. Mas Pondra itu
kalau kita tahu tuh ini dulu ngefans banget dulu Mbak Munur sama Mas Pondra ya Allah. Pas saya masih cimit-cimit ya gitu kan ngeliat Mas Masih Pondra. ABG ya? Iya masih ABG ngeliat Mas Sekarang Pondra. udah nggak ABG. Nggak lagi. Jadi pas tahu gitu Mas Pondra tuh saya ngeliatnya oh iya cakep banget ya gitu kan. Kayak kalau main pas main Ganteng ya? sinetron. Ya ampun gatel deh Masnya. Masnya tidak bilang saya gatel biarin. Tapi sedekat apa sih Mbak Menur sama Mas Pondra karena setahu saya dulunya nggak tinggal bareng gitu ya Mbak Menur ya? Iya emang gak pernah tinggal bareng sih. Sampai sekarang? Ya sampai sekarang. Oke, berarti dari umur berapa tuh udah? Kalau deket emang deket banget sih ya, maksud deket ya kayak soulmate, jadi maksudnya kita saling komunikasi, saling sama lah gitu, sehati lah gitu kan. Kalau itu udah nggak bareng memang dari kecil sih emang nggak bareng sih, karena kakakku kan tinggal pas begitu pisah kan, ibu sama almarhum ayah, kakakku ikut mama kan, ikut mama. Terus sempat diasuh sama Ibu Mega kan, sama almarhum Taufik Kemas. Nah aku diangkat anak dari keluarga ayahku, kakak dari ayahku, almarhum ayahku. Oke, jadi ternyata maksudnya akhirnya tinggal masing-masingnya, Mas Pondranya tinggal sama keluarga ayah, keluarga ibu. Aku sama keluarga ayah. Mbak Menur sama keluarga ayah. Sempat ada rasa gimana nggak sih Mbak Menur, kenapa sih harus dipisahin nih saya sama kakak saya? Mungkin gitu. waktu kecil karena mungkin belum ngerti ya kayak gitu maksudnya. Tapi karena proses kehidupan itu berjalan terus, ya ada sih rasa kenapa ya gitu maksudnya. Kenapa harus nggak bisa satu gitu kan, bersatu maksudnya satu rumah atau satu inilah. Tapi ya udahlah namanya mungkin emang harus begini gitu. Oke, jadi udah bisa menerima lah ya. Kalau sosoknya Bung Karno sendiri di mata Mbak Menur sebagai cucu, pasti kan kalau kita baca dari buku sejarah atau mungkin dari istilahnya Mbah Google gitu ya. Orang tuh banyak yang entah itu, kita kadang-kadang kita nggak tahu mana yang kredibel banget, mana yang enggak gitu kan. Tapi kan kalau dari keluarga sendiri pasti ada cerita tersendiri gitu. Kalau Mbak Menur sendiri mengenal sosok Bung Karno sendiri tuh dari siapa dan bagaimana, sosoknya seperti apa? Dari keluarga besar sih, dari keluarga besar. Dari mama, dari Ibu Mega ya, dari semuanya sih. Selalu diceritakan berarti gitu ya? Iya karena kan ya pastilah tuh pasti melekatkan gitu. Waktu saat kita menarik sedikit ke rezim Orba ya, Orba baru ya. Kan konon katanya nih, konon katanya tuh itu yang lagi susah-susahnya nih untuk keluarga Soekarno gitu. Susahnya dalam arti apa sih sebenarnya Mbak Menur? Susahnya mungkin ya dulu ya maksudnya yang ku tahu yang diceritain ya karena mungkin banyak kayak mau sekolah tuh kayak nggak boleh gitu kan, melakukan apa tuh kayak dijegal gitu lah, maksudnya dibatasi lah, nggak boleh lah gitu. Kalau Mas Pondra ingat aku sempat mengikuti jejak Bung Karno lah ya, masuk ke dunia politik juga, atau mungkin karena diasuh sama Bu Mega juga kali ya. Sempat. Kalau Mbak Menur kenapa nggak terjun ke politik? Aku emang nggak ada kayak maksudnya nggak ada feel ke situ sih emang. Nggak ada keinginan gitu. Nggak ada keinginan juga, nggak ada kayak maksudnya kayak pengen cuma sekedar gitu, cuma nggak yang pengen coba atau gitu, enggak sih. Ya, emang nggak. Karena mungkin ya banyak pengalaman, banyak yang dilihatkan gitu kan. Kayak bagi aku kayaknya ngeri ya gitu, maksudnya politik tuh kayak ngeri gitu ya, maksudnya kita ngerinya dalam kan bisa hal negatif atau positif. Ya ngerinya kalau yang udah, karena pasti center publik kan, jadi menjadi pusat perhatian, jadi konsumsi publik, jadi kayaknya apa yang dilakukan kayaknya terbatas, apa kayaknya kita mau ngapain kesorot gitu kan, jadi kayak ngeri ya gitu, dikit-dikit harus hati-hati ini, harus, jadi maksudnya apalagi sekarang banyak ya KPK lah, BPS kayak gitu kan, ngeri ya gitu ya. Jadi punya kayak kayak nggak interesting gitu kayaknya. Ya selain mungkin positifnya kita bisa menyampaikan aspirasi kita, bisa menyampaikan amanah masyarakat atau untuk kita sampaikan gitu kan. Kita sebagai perantaranya untuk menyampaikan inspirasi gitu kan masyarakat.
Paling cuma ya karena mungkin aku kan emang orangnya suka bersosialisasi, suka bergaul, suka sama siapa aja, maksudnya ya nyambung gitu kan, senang maksudnya humble sama siapa aja, ramah lah gitu. Tapi satu sisi ya kayaknya nggak deh gitu kayaknya. Memang nggak interest aja iya, kali ya interest, ke nggak ada dunia. chemistry untuk gitu nggak sih. Tapi kalau misalkan sosok keluarga Soekarno sendiri nih gitu ya. Ya, rata-rata semua politik sih. Nah, itu nggak jadi beban Tapi pembangunan. kakakku kan sempat kan DPRD di Solo kan, 5 tahun. Cuma maksudnya itu juga nggak diterusin karena memang sama. Mungkin aku sama Pondra mungkin sama-sama. Mungkin lebih dunia entertain, mungkin dunia seni musik atau mungkin lebih ke entrepreneur gitu. Jadi kayak gitu aja sih. Lebih menyenangkan mungkin ya, karena kan kalau misalkan dunia politik kan lebih luas kali ya. Iya luas dan ya. mungkin ya kalau memang kita kan kita untuk melakukan atau terjun ke suatu bidang atau pekerjaan itu kita harus punya feel chemistry, punya benar-benar suka gitu, kayak mencintai pekerjaan atau mencintai itu kan harus fokus, harus serius lah gitu. Oke, jadi inilah ya memilih jalan sendiri. Iya. Tapi pernah ditentang nggak sih kayak misalkan udahlah masuk aja politik gitu, mungkin Bu Mega yang ngajak atau mungkin Ibu Puan gitu. Kalau keluarga aku mungkin apalagi Ibu Mega gitu atau mamaku mungkin tahu ya, maksudnya emang bukan duniaku juga, jadi nggak yang maksudnya malah kalau misalnya aku mungkin mau bilang aku mau masuk politik mungkin mereka malah heran karena serius sih kamu mau harus siap loh ya, maksudnya dengan resiko dan konsekuensinya. Kalau misalnya setengah-setengah mungkin nggak usah gitu mungkin, tapi kalau aku kan belum pernah diskusi soal itu, jadi ya dan mereka tahu sih aku kayak nggak di situ gitu. Oke. Nah mungkin di setiap keluarga itu kan punya tradisi-tradisi ya Mbak Nur ya. Kalau tradisi sendiri di keluarganya Bung Karno tuh apa sih? Harus apa gitu mungkin? Tradisi paling ya mungkin kalau pas kumpul gitu ya, kumpul pas Lebaran gitu kan, pas kemarin puasa gitu. Terus mungkin ntar kalau misalnya biasanya kan kalau sebelum puasa itu kan ke makam ya kan, ke Blitar. Atau mungkin tadi haul juga ke Blitar gitu. Dan itu pasti rame-rame gitu. Biasanya rame-rame sih, tapi ya yang pas pada bisa aja sih gitu. Oke. Tapi sedekat itu nggak sih Mbak, sekeluarga besar ini tuh sedekat itu nggak sih sebenarnya? Dekat semua sih, semua dekat. Karena ya bisa bilang ya solid sih satu sama lain, maksudnya ponakan-ponakan sepupu aku ini semua kan, yang kayak Bu Puan kan, sama Bu Puan juga sepupu, sama yang lain semua kan sepupu, jadi ya kompak sih. Kompak ya, berarti termasuk dekat ya? Dekat banget sih. Oke. Pernah nggak sih mungkin di antara sepupu ini ada terjadi perbedaan pendapat atau pandangan, kayak kemarin kan sempat juga ada filmnya Bung Karno ya yang sempat jadi kontroversi juga gitu kan. Itu kalau di keluarga sendiri tuh gimana? Karena kan itu kan istilahnya kayak Mas Pondra mungkin dari keluarganya, maksudnya lebih ke entertain juga, dia bisa ngeliatnya seperti apa, ada sempat gimana nggak tuh waktu? Kalau yang ya mungkin lebih ke mamaku sih ya gitu, maksudnya nggak sesuai lah gitu kan, maksudnya ya kalau mamaku kan soal film mungkin lebih kritis ya gitu kan, nggak sesuai dengan ininya gitu. Tapi ya udah sih, udah ya hanya ini aja sih, nggak yang dianggap yang gimana-gimana. Oh jadi maksudnya nggak terlalu berat banget lah ya, atau ya, mungkin karena kan emang itu kan ya nggak bisa yang plek banget kan, jadi kita kan film itu kan namanya autobiografi gitu kan, dokumenter gitu sih. Oke, walaupun mungkin Mbak Nur nggak langsung terjun di dunia politik gitu, tapi kan salah satu peninggalannya atau yang diwariskan oleh Bung Karno ini kan yang kita tahu pastinya seperti partai gitu ya tadi ya, PDIP itu termasuk peninggalan Bung Karno yang paling penting untuk keluarga nggak sih? Awalnya kan dulu emang PNI kan, mamaku kan masuk di PNI, cuma mungkin karena nggak ini jadi ya kayaknya bubar ya gitu. Oke. Ini ada foto Mas Pondra sama sama ibu, sama mama. Ini malah kok nggak bertiga Mbak Nur? Ini kayak pas di Solo deh. Aku nggak ada. Aku kan di Jakarta. Oh oke. Tapi Mbak Nur termasuk dekat juga sama mama? Deket ya, berarti maksudnya bertiga sama Mas Pondra juga deket ya? Iya deket, sama semuanya deket aku sih. Karena aku memang orangnya nggak pernah ya ada gap-gap itu sih, nggak sih. Jadi ya emang ya deket semuanya. Kalau ke mama ya haruslah, wajib. Iya pasti karena ibu ya, masa iya nggak deket. Setidaknya gitu kan, misalnya nggak ketemu
by phone atau WA sih gitu. Oke, pokoknya selalu menjaga ini aja ya, selalu menjaga komunikasi. Iya, komunikasi. Ini kan sebentar lagi bakal jadi tahun politik nih, Iya. Mbak Benur. Nah, biasanya nih Mbak Benur tuh di keluarga ada ini gak sih, apalah rame-rame ada atau ada apa gitu gak sih di keluarga kalau udah mau menuju tahun politik nih? Ya biasanya sih aku malah kalau apa ya, nggak, yang udah-udah sih nggak terlalu yang gimana-gimana sih. Paling mungkin pas udah detik-detik ininya ya, masalah kayak udah mau mulai kampanyenya kayak gitu-gitu sih. Ikut nggak Mbak Benur? Yang waktu itu ikut sih. Ikut ya, berarti ikut serta lah ya, tapi Ya, bukan ya. sebagai gitulah ya, Ya. tapi ikut lah ya di situ. Waktu yang pas Pak Jokowi itu kan bareng-bareng sama artis-artis semuanya itu kan. 2019 berarti ya? Iya, bareng sama artis-artis kayak ya. Yang besar itu ya. Iya. Tapi pernah nggak sih diskusi mungkin soal politik sama Bu Mega, sama Bu Puan gitu? Secara garis ini sih enggak ya, secara yang serius banget sih enggak sih, cuma maksudnya ya cuma cerita, maksudnya ya politik tuh kita harus apa bener-bener ya harus tahan banting, harus kuat mental, kalau enggak misalnya di ini dikit langsung drop kan gitu, jadi harus bisa, apalagi netizen, apalagi media gitu kan. Iya. Jadi belum omongan orang, jadi itu harus siap juga, harus kita dihadapinya dengan santai aja lah, jangan terlalu dianggap yang diikutin terus, kalau nggak masih bisa stres sendiri gitu. Paling gitu aja sih maksudnya. Ya, jadi udah jadi kayak apa namanya, kalau politikus atau politisi itu kan ya memang udah Jiwanya kali ya. Gitu sih. Ini kan mungkin banyak kalau misalkan kita agak sedikit belok dikit aja gitu ya. Mungkin banyak pemberitaan pasti tentang Bu Mega, tentang Bu Puan gitu ya. Tapi kalau di mata Mbak Benur sendiri, Ibu Mega dan Ibu Puan tuh seperti apa sih sebenarnya di keluarga? Kalau aku memang termasuk salah satu ponakan yang terdekat sama Ibu Mega ya. Maksudnya bisa dibilang ponakan terdekat tuh aku gitu kan. Kalau Bu Puan kan mungkin anaknya, kalau misalnya untuk Sepupu lah kalau iya, sama Bu sepupu. Puan Kalau ya. untuk ponakan tuh aku memang ponakan paling dekat lah gitu loh. Di antara yang lain sih aku sih gitu. Jadi dari waktu zaman Wapres, presiden gitu selalu ikut kan gitu. Jadi memang apa ya, udah bisa dibilang udah aku anggap kayak ibuku juga gitu. Jadi kadang-kadang kan kita bisa melihat di kalau Karena di jiwa media mah keibuannya bener-bener jiwa keibuannya ini banget sih ibu tinggi tuh. ya. Iya, dan apa ya, perhatiannya tuh iya kalau sama semuanya sih gitu. Baik gitu Baik. ya sama keluarga Ya memang kelihatannya kan galak atau kelihatannya gimana gitu, apa memang orangnya sebenarnya bukan ya pendiam, tapi enggak sih, memang humorisnya juga ada. sense of humornya tinggi juga ibu tuh, dan apa ya, mengayomi gitu. Jadi kalau diajak apa tuh ngobrol gitu ya enak sih gitu. Jadi emang dekat banget sih. Suka curhat dong sama Bu Mega gitu atau sama, berarti kan kalau Mbak Benur panggil Bu Puan Mbak Puan lah ya? Iya, Mbak Karena Puan. sepupu ya? Iya. Suka curhat nggak sih Mbak? Ya namanya juga sepupu Kalau Mbak atau Puan tante. jarang sih. Aku malah kalau Mbak Puan tuh agak kesegen. Maksudnya karena emang orangnya kan ya gitu ya, cool, diem gitu. Jadi ya paling ya sekedarnya aja sih. Paling emang dari dulu emang gak terlalu deket banget sih. Ya biasa-biasa aja. Jadi lebih malah ke aku lebih deket Bu ke Meganya. yang abang-abang, maksudnya yang laki-lakinya gitu. Oh oke. Nah kalau aku nanya nih Mbak Benur kan emang nggak mau terjun ke dunia politik, tapi tadi sempat bilang pengennya ke dunia entrepreneur gitu lah ya. Berarti Ya. punya bisnis dong nih Mbak Benur? Apa? Punya bisnis? Main bisnis aku sebenarnya di IT sih. Oh di IT, oke. Jadi Main bisnis aku di IT, aku juga ada kayak ada pengadaan juga gitu. banyak ya jadinya ya. Iya, itu Itu yang nggak enak ngomonginnya Mbak Benur. itu main di sini. bisnisnya maksudnya yang inilah, tapi yang seriusnya. Tapi kalau yang lain-lainnya mungkin aku lagi mau bikin clothing juga gitu kan. Apa namanya itu juga mau rencana pengen bikin tempat kopi gitu. Oke, wah ini berarti udah F&B gitu lah. F&B Iya. gitu ya. Tapi kalau clothing mungkin karena bentar lagi juga mau 2024 ya, siapa tahu ya. Iya. Biasanya ini banyak di clothing ya. Silakan pesan gitu ya ke Mbak Benur sendiri. Nah, kalau kita ngebahas lagi soal Mas Pondra dan Mbak Benur kan termasuk dekat walaupun Jauh. dibilang dekat tapi jauh Iya. gitu ya kan. Tapi ada nggak sih support yang dikasih sama Mas Pondra ke Mbak Benur itu dalam bentuk apa? Paling ya kayak kakak beradik ya, gimana sih, jaga diri lah gitu kan, maksudnya ya kalau ada yang apa
namanya orang maksudnya kan selalu pasti di antara itu pasti kan namanya orang nggak suka, namanya orang sirik itu udah pasti udah manusiawi. Jadi maksudnya selalu ngingetin kalau ada orang yang nggak suka sama kita ya udah apa biarin aja lah gitu kan. Jadi nggak usah terlalu diambil digubris gitu kan. Pasti namanya pro dan kontra tuh pasti ada gitu kan. Dimanapun kita berada lah gitu kan. Oh iya, tapi mungkin biasanya gitu kali ya kalau kakak cowok kan Iya, lebih lebih wise ngejaganya lah. tuh beda lah Iya. gitu ya, nggak bisa yang gimana banget Iya, gitu jadi kan. lebih wise sih, lebih maksudnya ya nanti jaga diri. Misalnya maksudnya kalau jangan sampai kalau berteman pilih-pilih teman nggak apa-apa. Maksudnya jangan harus selektif dalam teman gitulah kayak gitu. Oke, tapi hal apa sih yang biasanya Mbak Menur selalu kangen gitu dari Mama atau dari Mas Founderanya sendiri? Ya biasanya sih suka kalau ke Jakarta gitu makan bareng gitu kan. Gitu sih, makan bareng, nonton kayak gitu. Karena emang kita sukanya suka nonton, suka makan. Jadi mungkin hal-hal yang bikin kangen itu hal-hal ngumpulnya lah ya. Iya, ngumpul ya, Ngumpul lah seru-seruan jalan-jalannya. lah, iya. Oke, aku pikir kayak ada yang akan dilakukan kalau lagi bertiga gitu. Lebih itu sih lebih me time-nya sih kayak gitu sih, maksudnya lebih waktu bertiganya gitu sih, nonton makan. Biasanya nonton apa Mbak Menur? Film-film horor atau mungkin film-film yang lucu, action? Apa aja sih kalau aku sama film suka sih? Sama film suka ya? Sama Ya iya kan karena suka. lebih entertain Iya, ya. genre musik juga suka juga. Oke, jadi pokoknya ikut aja gitu. Nah sekarang aku pengen kasih kuis jawab cepat. Yeah, buat Mbak Menur nih. Boleh ya Mbak Menur ya? Iya, boleh. Ini kuis jawab cepatnya ini, ya siap-siap nih ya. Aduh, ya awas nih pertanyaannya ada yang salah nih ya. Pertanyaan pertama, 2 hal yang paling disukai dari sosok Bapak Soekarno. 2 hal. Heeh. Karismatik sama ini apa sederhana. Alasannya? Ya apa ya, beliau tuh kalau pidato, kalau ngomong itu karena mungkin juga beliau kan smart ya, dan maksudnya bisa berbagai macam bahasa tuh kayaknya kalau ngomong tuh pidato tuh kayaknya adem gitu maksudnya. Iya. Jadi kita ngeliatnya juga terikut lah ya. Iya, gitu. Oke. Pertanyaan kedua. Mohon maaf Ibu Megawati dan Ibu Puan. Lebih galak mana Bu Megawati atau Ibu Puan? Ibu Mega sih. Ibu Mega. Serius, walaupun Ibu Puan lebih cool gitu ya. Iya, ya. Karena Ibu Mega ibu-ibu. Iya, dan maksudnya kalau ya mungkin ya karena pengalaman juga mungkin apa ya, jiwa ininya sih lebih ya, Oke. tegas ya, mungkin gak galak, Tegas ya, saklek bukan gitu. galak Iya. ya. Tapi pernah ada pengalaman mungkin dimarahi sama Bu Mega? Enggak sih. Enggak ada ya? Enggak ada. Nggak ada ya? Jadi kadang ngeliatnya tegas aja, Iya, kadang kan kita tegas gitu ya. yang ngeliatnya, ih kayaknya dia galak deh gitu. Tegas dan saklek ya, maksudnya ya iya enggak gitu kan. Oke, jadi cuma kelihatannya aja Iya, ya? kelihatannya aja. Emang orangnya begitu kali ya? Iya, emang Atau bawaannya begitu sih. emang Iya, udah bawaannya iya. ya? Oke, berarti nggak lagi galak di saat apa enggak, tapi emang begitu aja. Iya, Tapi mungkin kalau kalau mungkin tegasnya mungkin ya kalau urusan dengan mungkin partainya atau mungkin dengan ya mungkin dengan pemerintahan atau gimana gitu sih. Oke, selanjutnya lebih pilih bisnis peternakan binatang atau terjun ke dunia politik? Bisnis pertahanan mungkin ya. Waktu itu juga ada pernah nawarin juga sih untuk tambak udang sama lele, cuma belum dipelajari juga. Oh, tapi lebih baik bisnis ya? Iya. Jadi bener-bener nggak pengen terjun ke politik ya? Enggak Diki. Nggak ada sama sekali ya? Enggak. 0,5% terpanggil? Enggak. Kalau mengetahui politik ya kayaknya sih harus ya, maksud tahu. Jadi nggak buta-buta banget akan politik lah gitu. Mungkin belajar, dengerin apa, hanya sekedar itu aja sih. Tapi untuk Memahami, terjun ya, enggak. enggak ya? Oke. Yang terakhir nih pertanyaannya. Aduh. Ini bisa aja nih nanti hostnya lagi nih yang kena nih emang dasarnya. Untuk presiden, kan sekarang baru ada 3 ya pilihannya ya. Untuk presiden. Pilih Pak Ganjar, Pak Prabowo, atau Pak Anies Baswedan? Pak Ganjar lah. Pak Ganjar. Oke. Kenapa sih? Ya udah kenal juga orangnya apa ya, yang humble dan orangnya tuh apa merakyat dan low profile dan keren. Oke. Ganteng. Kalau sosok lain kan mungkin Mbak Menur pasti juga Agak lihat karismatik ya. juga sih Pak Ganjar itu. Oke, jadi mungkin hampir mirip-mirip sama kakek lah ya. Kalau sosok yang 2 lagi di mata Mbak Menur?
Kalau Pak Prabowo seperti apa? Pak Kalau Prabowo ya nggak terlalu ini sih mengenal, dan beliau juga begitu juga Pak Anies juga. nggak terlalu mengenal Dan ya? belum pernah ketemu secara ini juga sih jadi. Oke. Jadi mungkin kalau Mbak Menur tadi kenapa milih Pak Ganjar, karena Mbak Menur sudah kenal Ya, gitu udah ya. Kan kita kan begitu, Kan tak orang kenal. Solo. Tuh, tak kenal maka tak sayang. Kalau udah sayang, nah hati nggak mau lepas. Nah, biasa gitu baper. Jadi tadi maksudnya penilaiannya tuh objektif ya. Maksudnya karena Mbak Menur sendiri sudah mengenal Pak Ganjar, bukan karena apa-apa. Tapi kalau menurut Mbak Menur sendiri nih, pandangan untuk politik 2024 ini akan menjadi politik yang seperti apa? Yang seru sih kayaknya tahun ini ya. Karena pilihannya kan ada kayaknya 3 ya pilihannya ya. Iya. Nggak tahu sekarang nambah sih- lagi atau berkurang, nggak tahu deh. Ya betul. Untuk saat ini sih kan masih 3. Betul. 3 ini juga masih pada deg-degan gitu ya. Kalau wakil udah ada jagoannya belum, Mbak Menur? Wakil aku belum tahu malah. Sendiri gitu ya. Maksudnya kalau Secara mungkin pribadi? Secara pribadi. Kalau ngeliat dari sepak terjang mungkin. Untuk pasangan ini misalnya gitu ya. Untuk Pak Ganjar. Boleh. Atau mungkin ya wakil secara keseluruhan Oh. aja. Kayaknya kalau wakil yang cocok siapa iya. gitu. Bebas Kalau terserah Mbak wakil Menur. aku sih pengennya sih yang muda ya. Maksudnya kan banyak yang bilang Pak Mahfud, cuma oke sih, cuma kita harus cari yang muda, maksudnya yang biar apa ya, semangat lah gitu. Mungkin Pak Erick Thohir aku juga maksudnya beliau juga emang orangnya smart juga kan, orangnya juga inilah. Kemudian baru itu sih aku ya Pak Erick. Tadi Pak Sandiaga Uno, cuma nggak, aku lebih Pak Erick Thohir sih. Oke, jadi itu ya. Kalau Bu Puan? Enggak sih, biar di DPR aja lah. Berarti kalau itu udah tanda-tanda gitu ya, emang Bu Puan gak seperti itu gitu. Karena kita tahu ini Bu Puan udah anaknya punya Bu Puan. Iya, DPR aja lah. Mungkin Bu Puan mau ngajak saya? Oh enggak ya, jangan ya. Jangan ada politik-politik di sini gitu ya. Jadi istilahnya memang kita tuh belum tahu lah kalau soal Iya, wakil. iya, Cuman iya, kalau tadi iya, wakil. maksudnya Mbak Menur tuh Sebenarnya sih kalau selain Pak Erick, sebenarnya saya pengennya Pak BTP sih. Iya, pengennya. Pak BTP Iya. tuh banyak Karena juga saya- sih kemarin-kemarin banyak yang Iya. bilang gitu ya. Pak Ahok. Tapi ya kita lihat Iya, aja nanti. iya. Karena aku yakin banget yang namanya politik itu bisa berubah. Ya berubah dan apa, bergejolak lah ya. Iya. Dan bisa cepet banget gitu ya Mbak Bisa Menur. Bisa berubahnya, kayak oh, switch-nya iya. tuh bisa kayak Iya. hari ini udah adem, tiba-tiba besok kan dua Kayak ada volume apa. ya bisa kenceng banget, bisa Iya, ya kan gitu kayak gitu kan. Iya. Jadinya itu ya, kita tunggu saja lah. Iya. Tapi kalau tadi kata Mbak Menur, kalau untuk soal wakil itu kan pilihannya. Kalau aku sih 2 itu sih yang Dua itu ya. Tebakannya lah ya. Iya. Untuk wakil siapapun atau itu hanya untuk wakilnya Pak Ganjar? Siapapun. Siapapun aku pengen, ya aku ya, Secara general lah iya, ya. aku pribadi gitu. itu sih mereka. Oke. Atau karena ngeliatnya juga lebih Ya karena general ya aja. muda, dan maksudnya kan udah tahu ininya apa, sepak terjangnya lah gitu kan. Ya memang gitu ya. Kadang-kadang Iya. kita ini juga ya, harus Mbak Nur ya. harus di mix, karena kalau wakil kan kita harus yang bisa mengimbangi juga ininya, jadi kita bisa yang cari yang muda lah, yang muda dan yang semangat, Betul. atau yang ya bisa mendobrak lah gitu. Tapi Mbak Menur nggak pernah golput kan? Enggak dong. Enggak, jangan ya. Jangan. Boleh diajak Mahal untuk soalnya. Betul. Daripada suara kita disia-siakan ya Iya. jangan sampai golput Iya, gitu jangan, ya. Ya jangan golput lah. kadang-kadang kan orang lihatnya ada 2 atau ada 3 pilihan, ya carilah yang terbaik. Banyak juga yang antipati gitu kan ya sama politik, cuma ya bisa mungkin jangan golput lah. Tapi mungkin aku setuju sama Mbak Menur bahwa mungkin harus dicari juga yang muda-muda, karena kan sekarang nih banyaknya Ya, juga suara anak muda ya. muda, milenial Jadi, ya kan. Nah, jadi harus juga Karena suara anak-anak muda itu harus di ini juga gitu, karena kan ya pada zamannya ya gitu. betul. Ya jadi harus Digitalisasi kitanya juga segala macam. betul, harus tahu masa kini seperti apa. Iya, benar. Nggak boleh tutup Apa, mata, tutup iya. ini juga, tutup kuping juga gitu kan. benar. Jangan golput juga karena Juga kan sayang juga banget. membangunnya negara itu juga ya juga harus modern, harus yang gimana ya kan? harus mengikuti. Ya, Kalau- kalau zaman lah ya. Kalau pesan Mbak Nur sendiri nih untuk orang-orang yang suka golput dan sebagai juga pesan sebagai penerusnya Bung Karno, ada pesan-pesan nggak Mbak Nur? Iya, kalau bisa sih jangan golput ya, maksudnya karena suara kalian itu menentukan 5 tahun ke depan gitu guys. Jadi ya sebisa mungkin
ya pilih aja lah, bener-bener diseleksi pilihannya, bener-bener dilihat apa maksudnya apa kinerjanya, sepak terjangnya, jadi bener-bener di inilah. Karena satu suara itu bisa apa fatal sih kalau menurut aku kalau kita golput ya gitu. 5 tahun loh, 5 tahun itu. Iya, suara kalian tuh menentukan 5 tahun ke depan. 365 kali 5. Tuh. Jadi misalnya kalian nggak golput ya bisa mungkin janganlah gitu. Ya, atau kalian sebelum memilih kalian cari kan bisa di media sekarang sudah banyak kan gitu. Betul. Apalagi sekarang di era digital segala macam bisa di internet segala macam kan. Betul, sudah ada ya. Iya, atau di TV atau kan masuk biasa kayak sekarang bisa masuk di beranda TikTok di mana apa iklan segala macam kan. Tapi juga jangan billboard ya kan. Jangan termakan hoax juga ya. Iya, ingat. kalian harus tuh. searching lah bisa kan ada di Wikipedia, ada di Mbak Google ya kan. Tapi bocorannya katanya Mbak Menu suka live TikTok juga ya? Ya aku jadi itu sebenarnya kemarin pandemi itu kan aku habis sempat YouTube kan, YouTube aku bikin YouTube, terus udah YouTube ya sambil berjalan ya aku juga iseng-iseng TikTok kan gitu. Terus nah kebetulan aku ada teman terus masukin aku ke jadi salah satu host live streaming di TikTok official Indonesia, TikTok Live Indonesia. Ya udah jadi host di TikTok lah gitu. YouTuber juga, TikToker juga. Mantap. Jadi aku ya sering maksudnya udah bukan di kontrak cuma mungkin udah alhamdulillah belum lama ini aku apply kan ke admin aku di official kan TikTok Live Indonesia untuk apply untuk diverifikasi akunku kan dan ya di ACC akun aku jadi TikTok aku udah verifikasi. Mantap. Harus gitu ya. Jadi agak sedikit melenceng jauh tapi nggak apa-apa. Ya kan? Kan orang harus punya citranya masing-masing. Iya benar-benar. Mbak Menur terima kasih sekali udah hadir ya. Kode loh. Siap. Senang sekali aku bisa kedatangan Mbak Menur di sini. Iya, sama-sama. Pokoknya jangan lupa pemirsa Kompas TV, sahabat Kompas TV pokoknya ingat nanti kalau misalkan udah 2024 jangan sampai golput apapun pokoknya harus dipilih. Iya, gitu siap. Ya, Menur ya. Iya. Terima kasih sekali Mbak Menur, terima kasih juga sahabat Kompas TV. Nanti kita ketemu lagi pastinya di kode berikutnya. Dah.